Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sidik, selamat datang di Podis episode 3. Dan kali ini kita tidak bersama bintang tamu kita biasanya, CEO Sidik, Mas Bara. Kali ini kita bersama bintang tamu yang baru, biar ada insight-insight baru, bukan cuma dari Mas Bara doang. Kalau Mas Bara kita sudah membahas visi misi dari Sidik. Kali ini kita membahas tentang realita di lapangan. Bersama dengan Mas Bagas dan Mas Yusuf. Beri tepuk tangan. Oke, Mas Bagas, sebagai apa di Sidik, Mas? Halo, nama aku Bagas. Di Sidik ini aku sebagai CPO dan juga Handle CS di Sidik. Sekarang Mas Yusuf, sebagai apa di Sidik? Oke, salam kenal semuanya. Saya Yusuf, saya di Sidik sebagai School Assistant dan juga Project Manager. Oke, kita kan sudah tahu nih yang jabatan mereka nih. Yang pertama CPO dan juga CS, kemudian Project Manager dan juga School Assistant. Gimana kalau kita coba kulik lebih dalam, kerjaan mereka nih sebenarnya apa gitu? Untuk Mas Bagas, kerjaannya di Sidik ini ngapain? Jadi ini sebagai CS dulu ya. Kalau sebagai Handle CS itu adalah menerima laporan dari klien masalah bug, error ataupun masalah fitur ya. Jadi kalau misal klien laporan ada error, Mas, ini ada error atau memang kesalahan dari pengguna, misal, nah itu CS dulu yang handle. Lalu kalau memang error nanti dikasihin ke tim programmer ya. Nah, programmer itu ada di bawah CPU, jadi masih berkesinambungan. Sekarang giliran ke Mas Yusuf. Mas Yusuf di Sidik ini sebagai apa, Mas? Oke, tadi sebagai School Assistant ya. Yang pertama School Assistant, jadi bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan atau asistensi ke sekolah. Dari sekolah atau institusi yang baru bekerja sama dengan Sidik, berpartner dengan Sidik, dan di situ saya harus mendeliver ilmunya, penggunaan Sidiknya seperti apa sampai mereka benar-benar paham dan bisa mengoperasionalkan secara benar dan sesuai dengan apa yang seharusnya. Oh, oke ya. Jadi kan secara sistem itu kan ada bahasanya sendiri, di dunia pendidikan juga ada bahasanya sendiri ya. Itu juga harus ada penyesuaian di situ. Nah, itulah fungsinya School Assistant agar semua fitur Sidik ini bisa dimaksimalkan di sekolah atau di institusinya. Berarti sebenarnya kasarannya tuh sebagai pendamping ya, pendamping. Benar, asisten atau pendamping. Oke. Kemudian kalau yang kedua katanya project manager juga. Iya, itu gimana tuh? Job desk-nya ngapain aja? Oke, jadi kan selama kita asistensi ya, selama asistensi itu kan ada yang namanya request atau saran, lebih tepatnya lebih saran untuk pengembangan fitur. Nah, itu sebagai project manager saya harus menyaring mana sih yang bisa dikembangkan gitu ya. Fitur-fitur apa yang bisa dikembangkan, kemudian kalau memang sudah ada fitur yang bisa dikembangkan, maka saya harus mendeliver ke programmer, dan di situ tugasnya untuk project manager mengawal agar proses pengembangan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti kalian berdua ini keren banget ya. Kerjaan kalian kan harusnya umumnya orang-orang ini kan kerja cuma satu. Kalian ini langsung megang dua jabatan, udah gitu agak nyebrang lagi kan dari kerjaan jabatan kalian yang satunya lagi kan. Jadi kalian ini sebenarnya multi talenta, multi job, dan multi apa lagi ya? Multifungsi. Multifungsi, iya. Kemudian kalian nih sebenarnya udah berapa lama sih di Sidik sini? Kalau aku dari 2022. 2022, berarti 3 tahun ya? 3 tahun. Oke, kalau dari Mas Yusuf? Aku baru dari bulan Juli tahun ini. Baru banget berarti ya? Baru banget. Jadi termasuk salah satu member baru sebenarnya. Baru, oke. Dari Mas Yusuf bergabung dari beberapa bulan yang lalu ya, dan Mas Bagas yang sudah bergabung dari 2022, 3 tahun. Itu tuh impresi kalian kerja di startup nih gimana? Kan Sidiknya startup edutech ya. Karena katanya orang-orang tuh kerja di startup tuh ribet, terus juga banyak lah challenge-nya gitu. Kalian ini gimana sebenarnya? Yang kalian rasain tuh apa? Tantangannya cukup besar sebenarnya. Apalagi mulainya itu kan bukan dari apa namanya udah gede terus jalan gitu kan. Iya. Benar-benar nge-build dari bangun bareng-bareng. Kita ketemu klien yang ABC beda-beda, terus kita dari segi produknya atau sistem dan fiturnya itu kan dinamis. Jadi misalnya ada sekolah ini butuh ini, sekolah ini butuh ini. Nah, kita masih nyaring satu-satu mana yang bisa dimasukin ke Sidik dan mana yang bisa di general untuk semua sekolah. Nah, itu jadi tantangannya benar-benar banyak lah ya, dan berbeda-beda seperti itu. Ini lebih ke tantangan sih. Oke, ini kan dari Mas Bagas yang sudah 3 tahun. Kalau dari Mas Yusuf nih yang baru gabung baru 6 bulan ya berarti? 5 bulan? Baru 5 bulan. 5 bulan. Oh. Ini gimana? Oke, jadi impresi saya adalah karena sebelumnya kan aku belum pernah nih kerja di startup. Oh, belum pernah. Ya. Jadi belum ada background kerja di startup. Oke. Jadi ketika saya masuk
sebagai member di sebuah startup company, impresinya adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan efektif, dengan kita juga kalau startup itu kan masih banyak yang remote gitu kan, remote kita juga jarak jauh gitu Oh kan. iya. Nah seperti itu pun internal Sidix maupun dengan klien kan sama. Iya. Kita komunikasinya juga banyak yang jarak jauh, banyak yang via online gitu kan. Jadi impresinya adalah bagaimana kita tetap produktif dengan keterbatasan jarak dan waktu itu. Tapi Itu jadi tantangan juga. Tapi dari keterbatasan jarak dan waktu ini ada nggak challenge-nya, atau selama ada jarak dan waktu ini merasa komunikasi kami baik-baik aja gitu, itu gimana? Challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik saja. Tapi selama ini gimana? Selama ini so far so good. So far so good ya. Oke, kalau tadi kan ini kan membahas tentang kalian di Sidix nih. Nah, sekarang gimana kalau kita coba gali lebih dalam gimana pekerjaan kalian ketika menghadapi sekolah-sekolah nih ya? Boleh kan? Aman kan? Aman? Aman. Oke. Nah, kapan sih tantangan paling berat yang kalian rasain ketika kerja di Sidix gitu? Misal kayak harus menghadapi kepala sekolah atau menghadapi guru yang ribet gitu. Jadi tantangan paling berat kalian ini selama ini apa? Oke. Kalau dari aku, setiap kali asistensi, pertama kali asistensi untuk klien baru, Ya. itu menjadi sebuah kesulitan. Artinya kesulitan yang di sini bukan hanya saja aku yang menghadapi karena memperkenalkan fitur baru gitu kan ke mereka, platform baru yang akan mereka gunakan nanti gitu kan. Tapi juga sebagai pengguna, sebagai user, mereka juga akan pasti mengalami kesulitan. Oh ya, pasti ribet banget ya dari orang gitu ya. Gitu kan, adaptasinya, birokrasinya, kemudian fitur-fiturnya kan belum tentu mereka familiar. Iya. Nah, jadi kedua kesulitan ini, baik secara saya mendeliver atau mereka menggunakan Sidix-nya, nah itu menjadi kesulitan. Dan di sini juga bisa menjadi key performance indikator saya gitu kan. Kalau memang nanti setelah selesai asistensi mereka jadi lebih paham, berarti itu sebuah keberhasilan. Oke, menarik banget. Kalau dari Mas Bagas gimana? Sebenarnya hampir sama sih ya. Kendala itu paling banyak ada di klien baru. Jadi Klien baru. Selalu klien baru emang ya? karena kan dia transisi ya. Misal ada klien baru nih, udah diasistensi sama Mas Yusuf misalnya. Terus dapat seminggu, Tanya lagi. lebih ke ini sih, dia menggunakan kan, terus laporan, Mas ini kok nggak bisa ya, ini padahal udah gini. Data setelah aku cek, memang kesalahannya bukan di sistemnya, tapi memang ada kesalahan step misalnya, karena kan masih awal tuh penggunaan. Oh, human error berarti ya? Human errornya benar. Itu nyebelin banget gak sih kayak gitu? Bukan nyebelin sih, lebih ke wah ini harus segera diedukasi lagi nih biar bisa menggunakan dengan baik supaya lancar kan sekolah. Luar biasa. Tapi dari situ bisa kita simpulkan Mas Sudan, setiap ada klien baru meskipun sudah mendapat pelatihan awal ya, semakin sering klien itu bertanya, berarti kita tahu semakin banyak klien itu menggunakan fitur Sidix. Oh, berarti ini bagus dong artinya. Harusnya bagus. Harusnya bagus. Tapi memang harapannya seperti itu. Di awal-awal itu memang seharusnya mereka akan banyak diskusi, banyak pertanyaan seperti itu. Karena mereka pasti menemukan hal baru. Itu indikator kita kalau ternyata aplikasi kita memang digunakan dan klien tuh pingin bisa gitu loh, pingin jalan Sidix di sekolahnya seperti itu. Berarti itu menunjukkan kalau Sidix itu sebenarnya benar-benar dipakai dan works di sekolah. Iya, benar. Oke, ini unik banget ya kalau dengerin cerita-cerita dari kalian tentang tantangan yang harus kalian hadapi. Nah, kemudian ini ada nggak sih ketika kalian menghadapi sekolah-sekolah ini, sekolah-sekolah yang sebenarnya pasti konvensional kan ketika sebelum pakai Sidix, atau mungkin yang masih semi digital gitu kan ya. Kalau menghadapi sekolah-sekolah ini, kalian jadi sadar kalau ternyata digitalisasi itu penting ya, dan ternyata Sidix ini berguna banget buat sekolah-sekolah. Di titik apa kalian bisa berpikir seperti itu? Oke, jadi gini ya, kalau dari aku Mas Sudan, sebenarnya digitalisasi itu untuk di zaman sekarang itu harusnya di semua sektor ya harusnya. Iya, betul. Nah, berhubung Sidix ini berjalan di sektor pendidikan, jadi setiap kali saya melakukan asistensi ke sekolah, ketika saya tanya, selama ini misalkan dari contoh kecil deh, buku tamu, atau misalkan pencatatan jurnal kelas, guru, itu yang semuanya masih pakai kertas, di masing-masing kelas, ada kertasnya sendiri, ada mapnya sendiri, gitu kan? Iya. Nah itu secara kita nanti pembuatan report, membuatan rekapitulasi, segala macam itu butuh waktu yang sangat banyak. Butuh effort yang sangat banyak. Sedangkan sekarang ini sudah dunia digital, dan sekarang sudah ada platform khusus untuk menyediakan kemudahan seperti Sidix ini ya, menyediakan kemudahan untuk setiap aktivitas itu memang seharusnya sudah menjadi prioritas. Jadi semua sektor, termasuk sektor pendidikan, sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lain untuk
segera mendigitalisasikan sekolah. Berarti harus lebih aware lagi mereka. Harusnya seperti itu. Pakai SIDIX ya, pasti harus SIDIX. Harusnya SIDIX. Harus SIDIX. Kenapa harus SIDIX? Karena SIDIX insya Allah sudah mempunyai fitur yang sangat komplit untuk sebuah sekolah, bahkan untuk satu yayasan. Nah, itu kenapa harus pakai SIDIX dan ini kontak SIDIX. Masuk, halus sekali. Kemudian untuk Mas Bagas gimana nih? Tadi kan Mas Yusuf jawabnya ketika melihat sekolah-sekolah yang masih pakai kertas nih buang waktu banyak banget buat isi data dan juga penyimpanan kan tentunya kan yang jadi permasalahan. Untuk Mas Bagas sendiri ngelihatnya di mana titik yang menganggap bahwa sekolahnya harus digital sekarang? Sebenarnya kok hampir sama ya. Itu aku awal tuh ini pre-LCBT ya. Oh iya sih. Dulu aku waktu SMK itu ujian itu udah pakai CBT. Kita udah pakai CBT ya dulu ya. Iya. Nah terus aku tuh pernah datang ke sekolah dan aku kaget ternyata sekolah itu masih ujian pakai kertas. Aku waktu itu bingung loh. Oh ternyata ujian tuh masih ada yang masih pakai kertas ya gitu. Di zaman sekarang masih pakai kertas. Masih pakai kertas ya. Aku kaget tuh. Oh, ternyata ada yang masih pakai kertas. Aku kira emang udah pakai CBT semua gitu loh. Dari situ aku baru tahu oh ternyata masih banyak sekolah-sekolah yang benar-benar konven pakai kertas gitu. Padahal kan seharusnya kan ujian tuh lebih enak kan pakai CBT, Iya, lebih aman, betul. lebih secure. Lebih Teman-teman praktis juga. murid-murid juga kalau mau ujian tuh lebih mudah dalam mengerjakan, nggak takut nanti kena keringat kayak kertasnya, burem kayak jawabannya gitu. Saking gemeter sampai netes keringetnya ya. Takut, aduh gimana nih gitu. Terus juga guru-guru juga lebih mudah mengawasi murid karena kan udah ada fitur-fitur kalau di sini ya itu ada fitur untuk keamanan ujian gitu. Misal murid mau nyontek nih, nah kalau dia pindah ke tab lain atau buka AI ya sekarang ya ChatGPT. Iya, ChatGPT. Itu udah nggak bisa. Gitu. Oke, menarik banget ya jawaban dari kalian berdua. Ternyata menyadari dan aware, bukan cuma sekedar jualan aplikasi, tapi kalian juga menyadari bahwa ini sebuah prioritas dan sebuah hal yang urgent buat sekolah transformasi menjadi sekolah digital. Oke, kalau tadi itu kan tentang tantangan kalian dan juga kesadaran kalian tentang digitalisasi sekolah di Indonesia ini terutama kan. Nah, kemudian kita coba masuk yang lebih dalam lagi, tantangan-tantangan secara real yang kalian hadapi, benar-benar real case di sekolah di lapangan gitu ya. Ada nggak sih ketika kalian ngasih bimbingan, ketika kalian jawab pertanyaan dari CS gitu ya, ada sekolah-sekolah atau oknum ya istilahnya sekarang ya, oknum guru nggak oknum kepala sekolah yang pusing ruwet-ruwet gini atau kayak yang mereka masih nggak mau adaptasi gitu loh. Itu gimana kalau menurut kalian? Oke. Hal itu pasti ada ya Mas Sudan ya. Jadi karena kita berubah cara kerja dari yang konvensional atau yang masih semi digital ke fully digital, itu pasti banyak kendala-kendala yang seperti itu, baik dari staff misalkan staff TO, staff admin, atau segala macam, atau bahkan dari guru, karena kan kita tidak menutup mata bahwa ada guru-guru yang senior ini memang belum terbiasa dengan hal-hal yang digital, baik itu yang web maupun aplikasi mobile gitu ya. Itu kan sorry. Guru seniornya maksudnya gimana? senior yang yang sudah berumur ya? Oke. Sudah berumur gitu. Jadi kan mereka untuk pengetahuan digitalnya kan masih kurang dibandingkan kita atau yang masih muda-muda gitu ya. Itu bukan hal yang kita pungkiri gitu. Itu memang ada dan di situ harus ekstra sabar. Harus ekstra sabar bagaimana kita tetap harus membimbing mereka agar bisa menggunakan ini dengan baik gitu. Karena kalau misalkan kita sudah berpartner gitu ya, itu kan sudah keputusan institusi atau keputusan yayasan bahwa sekolah mereka harus siap 100% untuk digital. Gitu. Ya, mereka harus menerima ya. Harus menerima. Jadi di situ tidak hanya menguji bagaimana kita mendeliver materi gitu kan, mendeliver ilmu ini terkait dengan digitalisasi, tapi kita juga harus menguji kesabaran kita untuk tetap membimbing mereka agar bisa menggunakan dengan baik. Masih susah banget ya, karena kan kadang orang-orang yang udah berumur ini mereka kadang masih nanya ke anaknya cara plot story pilih gitu ya. Ini pasti ribet banget ya untuk menghadapi orang seperti ini. Tapi kalau dari Mas Bagas sendiri, ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai CS nih, itu ada nggak kejadian-kejadian unik nih yang kurang lebih ya kayak tadi yang mereka kayak sedikit menolak digitalisasi? Ada pihak-pihak tertentu yang bilangnya itu ini kok jadi kerja 2 kali ya, kok jadi ribet ya. Ternyata setelah kita cek seharusnya sih nggak ribet gitu loh, seharusnya nggak kerja 2 kali. Ternyata memang pemahaman dari
si admin atau guru itu yang memang masih belum benar-benar paham dengan sistemnya kami kita gitu loh. Nah ternyata memang beliaunya ini setelah di cross check memang admin senior ya. Oh iya. Memang masih kurang bisa mengikuti sistem. Tapi setelah akhirnya kita menjawab dengan baik, menjelaskan dengan baik, lalu diasistensi sama Mas Yusuf beberapa kali. Dengan sabar tentunya ya. Dengan sabar tentunya. Akhirnya sekarang sudah nggak pernah ada komplain lagi, nggak pernah ada pertanyaan lagi. Jadi kalau dicek secara traffic pun digunakan, berarti kan memang akhirnya beliaunya sudah paham dengan baik. Jadi memang benar-benar butuh kesabaran dan keteguhan ya. untuk mengajari guru-guru terutama yang sudah senior. Ini nggak bisa dipungkiri ya seberapa sabarnya kalian ketika menghadapi orang-orang yang paham ya. Karena kita sebagai anak muda kadang ngerasa kayak ketika ngajarin orang tua kadang ya atau orang yang lebih tua itu kerasa kayak kok ini gak paham, kok kayak gini nih nggak paham gitu loh. Padahal simple banget gitu ya. Dan kalian harus menghadapi banyak orang seperti ini. Nah, terus ketika kalian dihadapin dengan case-case kayak gini, cara kalian menangani itu gimana? Oke, kalau saya cara menanganinya itu tadi ya, harus bersabar, terus disampaikan ulang gitu. Atau kalau misalkan kita flashback gitu ya Mas Udan, anggap saja dulu kita waktu masih jadi pelajar. Oh iya. Guru kan juga pasti akan seperti itu ke siswanya. Nah, ini ada siswa yang cepat, ada siswa yang lambat, misalkan seperti itu. Iya. Kan guru itu kan karakter guru itu kan memang harus kuat, bersabar, kuat, teguh tadi kata Mas Bagas. Nah itu juga yang kita aplikasikan ke diri kita sekarang. Berarti ini hitungannya kalian berdua jadi guru juga dong? Bisa jadi, bisa jadi. Kan memang ngajar kan. Oh iya, betul. Sekarang juga kan guru-guru udah masuk ke eranya Gen Y sama Gen Z kan, milenial jadi guru. Berarti kalau dari respon kalian ini, kalian termasuk guru-guru yang sabar banget ya sebenarnya ya? Ya harus ya, dituntut sabar ya kita ya. Sabar ya, jadi sudah menjadi sebuah kewajiban ya? Benar, nggak mungkin kita marah-marah ke klien. Iya, yang benar juga sih, masuk akal. Nah, kalian kan sudah dihadapi dengan banyak guru, banyak kepala sekolah, ratusan mungkin, bahkan bisa ribuan, dan siswa juga ya? Banyaknya benar, murid, terutama ini Mas Yusuf. Mas Yusuf ya, berarti Mas Yusuf ini juga banyak ngobrol ke murid-murid ya? Bisa, jadi karena memang di Sidix ini kan ada aplikasi untuk siswa ya. Iya. Jadi baik saya maupun Mas Bagas juga ada sesi yang langsung dengan siswa juga ada. Dengan wali murid juga ada. Dengan wali murid juga ada. Belum lagi wali murid tadi kan itu juga guru kan ya? Benar. Wali murid lebih beragam lagi karakternya. lebih beragam lagi. Karena kalau semisal guru kan mereka dituntut sama kepala sekolah. Nah, kalau wali murid gimana? Kalau wali murid otomatis kan harus ngikutin dengan ketentuan yang di sekolah ya. Ditentukan di sekolahnya. Kalau memang sekolahnya menghendaki untuk digitalisasi, maka wali murid harus mengikuti juga. Nah, di situ juga banyak nih karakter-karakter wali murid yang ada yang langsung menerima, ada yang kurang menerima, gitu, atau bahkan menanyakan hal-hal yang sebenarnya ini tidak menjadi ruang lingkup di Sidix itu banyak juga. Berarti sangat pusing ya ketika harus dihadapi dengan banyak orang seperti ini ya. Sangat seru sih. Sangat seru ya. Sangat seru. Itu dalam tanda kutip ya. Tanda kutip sih. Ada tanda kutip ya. Karena seperti ini. Di saat kita dihadapi dengan posisi seperti itu atau kondisi seperti itu, di situ kita harus memahami apa sih yang menjadi koridor kita untuk bisa disampaikan ke wali murid atau ke guru atau ke siswa. Gitu. Jadi kita juga harus memberikan pemahaman bahwa bagian ini menjadi koridor kami, menjadi tanggung jawab kami, gitu ya, sebagai Sidix. Kemudian ada koridor lain yang ini menjadi sisi tanggung jawabnya sekolah. Seperti itu. Jadi harus benar-benar dijelaskan secara halus, pelan, dan jelas. Tapi capek nggak ketika harus ulang terus dari sekolah ini, sekolah A nih udah ngomong cara makanya gini-gini, sekolah B cara makanya gini-gini itu capek nggak sebenarnya? Capek sih iya. Pasti. Tapi kan gimana cara kita memaintain diri kita dan juga memaintain gimana caranya supaya klien ini bisa paham dengan baik kan? Kita kan seharusnya punya pakemnya sendiri. Pakemnya itu dibuat untuk minimal ini gitu loh. Ini yang dijelasin. Kalau ini udah paham, nanti next kita pindah ke ini, lalu harus paham dulu baru ini gitu. Oh ini berarti sama kayak yang Mas Bara ngomong di beberapa episode sebelumnya, di episode 2 sama episode 1 juga ngomong gini, kalau semisal Sidix itu ada kurikulumnya. Berarti kalian pakai kayak gini ya, pakai kurikulum gitu ya? Nah, harus ada. Harus ada ya? Harus ada. Oke. Dan juga di saat seperti itu Mas Udan, kita juga harus mengatur emosional kita. Emosional? Karena kalau saya sendiri Mas Bagas pernah dalam satu hari itu ada 4 klien baru.
4 klien baru. 4 klien 4 baru. pendampingan berarti 4 dasar. pendampingan. Wah, Artinya kan mengulang materi yang sama ya. Iya. Dalam 1 hari 4 kali gitu. Misalkan di sesi pertama sudah cukup panas gitu kan. Untuk sesi tanya jawabnya, sesi Iya. diskusinya gitu. Iya, iya. Ketika masuk ke sesi 2 itu saya harus riset. Riset jadi nol lagi emosionalnya. Oke. Jadi agar tidak terbawa, agar tetap Stay cool ya. stay cool, apa yang menjadi standarnya tadi tetap bisa tersampaikan. Wah, berat banget sih itu pasti. Berarti kalau kayak tadi Mas Yusuf bilang 4 sekolah, ya Mas Bagas juga sehari ada berapa pertanyaan sih Mas kira-kira ke CS itu sebenarnya? Kalau CS tuh banyak sekolah, Banyak sekolah. sekolah yang ngechat, Iya. cuman mungkin 1-2 doang sih. Jadi Oke. enggak apa namanya, enggak, kalau Mas Yusuf ini kan 1 sekolah tapi pertanyaan banyak, Iya. karena kan asistensi. Kalau Iya, aku enggak, betul. 1 sekolah tanya 1 misalnya, tapi itu pun enggak tiap hari sekolah itu tanya sih. Oh, berarti dari sekolah langsung ya? Iya, Kalau dari- Mas Yusuf kan ke personal kan ya? Personal kayak dari guru langsung nanya ke Mas Yusuf ketika asistensi. Kalau Mas Bagas? Kalau aku ya sama dari personal, tapi kan dari misalnya adminnya, Iya. melalui grup ataupun japri ke CS itu juga bisa. Oke, itu kira-kira sehari ada berapa pertanyaan yang harus dijawab, Mas? Ya sekitar 15 sampai 30-an lah. Sampai 30, paling banyak rekor. Paling banyak itu ada di mungkin sekitar 50-an ya, 50 chat ya, tapi 50 chat Ya. sehari itu ya? bukan 50 sekolah ya. Maksudnya Oh, iya, 50 50 chat. laporan ya. Mungkin 1 sekolah lapor 3 sampai 4, dan itu pun karena memang pada saat itu posisinya lagi ujian. Jadi kan memang Oh benar-benar iya, standby ya? harus standby gitu. Jadi ada pertanyaan. Oke, kan kalian sudah menghadapi banyak pertanyaan, banyak orang, banyak sekolah, banyak guru, banyak murid, banyak wali murid, dan banyak semuanya termasuk admin sekolah. Menurut kalian, kira-kira SDM kita ini udah siap belum sih buat menghadapi digitalisasi sekolah seperti ini? Karena kan seperti yang kita tahu, kita Gen Z tentunya sadar semuanya harus digital. Karena ya itu adalah tools buat memudahkan dan mempercepat semua kerjaan yang ada. Karena kembali lagi kalau guru-guru fokusnya kan harusnya ngajar kan, bukan ngurus administrasi. Nah, kalau kalian sendiri kira-kira menurut kalian seberapa siapnya SDM kita di Indonesia ini? Oke, kalau seberapa siap, kayaknya ini nanti saya jawabnya lebih ke harusnya siap. Gitu. Oh, berarti bukan seberapa siap tapi sudah harus siap ya? Harus siap, karena apa? Harusnya 100% sudah siap. Karena kita sekarang sudah masuk di era digital. Era digital ini sudah zamannya. Meskipun kita sekarang tanpa harus menutup mata gitu kan. Masih ada guru yang senior, tadi kan kita sampaikan, ada admin yang sudah senior juga, tapi karena memang eranya sudah era digital, maka siap nggak siap harus siap. Cuma catatannya di sini Mas Sudan adalah ke para pemangku jabatan. Oke. Artinya misalkan Kepala sekolah ya? kepala sekolah atau misalkan kepala yayasan gitu. Oh, yayasan juga berarti ya? Kita menyediakan fitur sampai ke yayasan. Wah, keren sekali si Dix. Kontak si Dix, langsung dihubungi saja, langsung pakai si Dix. Jadi di situ titik konsentrasinya adalah ke pemangku jabatannya, ke kepala sekolah maupun yayasan. Di mana ada sekolah atau yayasan yang pada saat ini di era ini belum digital, ayo kita segera digitalkan. Karena kalau kita sudah digital, itu akan banyak kemudahan yang kita temui. Dan itu menjadi tolak ukur bahwa memang kita, apalagi di sektor pendidikan ya, kita harus membuktikan kalau kita juga sudah siap untuk menjadi digital. Tentunya dengan platform penyedia digitalisasi yang baik. Salah satunya CDX. Kalau si Dix bukan yang baik, tapi yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Pasti yang terbaik. Pakai yang terbaik. Oke. Sekarang kalau dari Mas Bagas sendiri gimana menurut Mas Bagas? Kira-kira sekolah di Indonesia ini sudah siap nggak? Kalau menurutku ya siapnya sih siap. Jadi kan gini, digitalisasi itu kan arahnya kan ada 2. Yang pertama itu mempermudah, Oke. dan yang kedua itu adalah Bersulit? mengamankan. Oh, mengamankan. Bukan, soalnya kebalikannya kan ya. Mempermudah dan mengamankan. Yang pertama adalah mempermudah proses yang awalnya panjang jadi pendek. Oke. Itu mempermudah. Iya. Yang kedua, mengamankan proses yang dulunya itu bisa saja hilang atau bisa saja bahasa Jawanya ketelisut ya. Oh, ini berarti kalau emang amankan kayaknya sama seperti yang dibahas Mas Bara kemarin tentang sekolah Lampacit kena banjir datanya itu. Ya? Contohnya itu. Oke. Jadi mungkin guru-guru itu atau admin-admin itu susahnya adalah ketika dia merasa pekerjaannya itu semakin mungkin lebih ke banyak dan susah ya. Oke. Padahal kan itu kan tujuannya kan untuk mengamankan.
Iya. Jadi kan ada dua, yang mempermudah, ada yang mengamankan. Iya. Kalau kesiapan dari sekolah itu, kalau yang mempermudah pasti siap ya mereka ya, karena Iya. kan mereka merasa dipermudah tuh. Iya, Nah, betul. yang kedua ini yang mengamankan itu, menurutku itu ya seperti kata Mas Yusuf tadi, harus siap memang. Harus siap ya, Harus betul. siap karena kenapa? Karena untuk keamanan sekolah, untuk keamanan data seperti itu sih. Sama data seperti yang dibahas Mas Bara kemarin Benar, gitu ya. yang SDLM Pacitan kena banjir itu kan. Iya, betul. Kalau tadi kan tentang kalian yang merasa bahwa sekolahnya harus siap sebenarnya, sudah bukan opsi ya, tapi sudah kewajiban ya untuk segera digitalisasi sekolah. Nah, terus harapan kalian ke depannya buat sekolah-sekolah di Indonesia dan SIDIX ini apa sih? Harapannya tentunya setiap sekolah, institusi lembaga pendidikan yang lainnya sudah mulai aware ya Oke, betul. betapa pentingnya digitalisasi. Itu Iya. karena kalau kita bicarakan digitalisasi itu tidak hanya sekedar oh yang kemarin pakai kertas sekarang pakai laptop, pakai handphone gitu, tidak, tapi kita fokus pada goalnya, tujuannya apa, seperti yang disampaikan Mas Bagas, tujuannya adalah kemudahan, Mengamankan? keamanan, Oke. seperti itu tadi ya. Jadi ada tujuan besar yang harus dicapai dari dibalik kata digitalisasi itu, dan itu yang harus deliver ke semua orang, ke semua personil dalam satu institusi, dalam semua insan yang terlibat dalam prosesnya. Oke. Di situ harus mendeliver tujuannya apa, sehingga kalau semua yang terlibat dalam prosesnya sudah memahami tujuannya apa, tujuan digitalisasi ini ya, maka mereka juga harus mengikuti step by step-nya. Untuk Mas Bagas sendiri harapan untuk sekolah-sekolah dan SIDIX ke depannya apa? Terdigitalisasi secara merata, Oke. bukan hanya memakai aplikasi atau memakai SIDIX ya, tapi juga dari sisi SDM-nya, dari sisi teknologi di sekolah juga, Oke. seperti perangkat-perangkat untuk penyedia internetnya, lalu perangkat-perangkat yang dipakai untuk digitalisasi lah ya, itu semoga sekolah-sekolah itu bisa terpenuhi dengan baik dan bisa teraplikasikan dengan baik gitu, untuk kemudahan dan keamanan tadi gitu. Dan kalau untuk SIDIX-nya ya semoga SIDIX itu bisa selalu membantu sekolah untuk segera terdigitalisasi secara merata juga. Oke, berarti bukan cuma dari sekolah, tapi SIDIX juga harus ikut peran dalam digitalisasi ini ya? Oke, ini jawaban yang sangat luar biasa dari kalian, dan aku rasa untuk waktunya kita sudah cukup ya, sudah cukup lama kita ngobrol ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya Mas Bagas, Mas Yusuf. Terima kasih Mas. Padahal ini juga siang-siang ini harusnya kalian kerja, tapi aku sita waktu kalian sebentar, aku sewa buat podcast. Terima kasih juga buat Sobat SIDIX yang sudah nonton sampai akhir, dan untuk kalian nonton sampai akhir seperti biasa selalu ada promo, langsung aja hubungin kontak marketing di sini. Dan buat episode Podix berikutnya, Sobat SIDIX bisa langsung komen di bawah siapa lagi yang harus kita undang di Podix. Atau mungkin kalian juga mau dengerin sisi dari tim dev yang ini, sebenarnya di sini ada tim devnya ya. Cuman dia lagi sibuk, jadi gak bisa diajak ngobrol. Kita dari berdua ini dulu, walaupun sama-sama sibuk, tapi kayaknya masih bisa kita ambil waktunya. Itu aja. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di episode Podix berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan SIDIX Sekolah Jadi Mudah. Ini